المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله الظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا Sudah siap? Masya Allah. Baik, sudah siap dimulai? Oke, kalau gitu kita mulai dengan Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yuk kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita sehingga pada malam hari ini sehingga pada sore hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan ada yang sedang sakit? Tidak. Alhamdulillah. Semoga jika ada yang sakit cepat mati penyakitnya Baik adik-adik, tidak lupa kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah, zaman kebodoh, zaman di mana orang-orang menyembah percaya dengan mitos. Tahu percaya mitos? Dulu orang-orang tuh sama kayak zaman sekarang masih ada yang percaya. Ketika mereka mau pergi, maka mereka akan bertanya kepada anak-anaknya. Mereka akan mengabarkan dari malamnya biasanya. Ya anak-anak, besok kita akan pergi ke puncak. Wah. Besok kita akan ke pantai. Yeay. Besok kita akan ke gunung. Ya. Besok kita akan ke depan rumah. Ngapain ngajak-ngajak ke depan rumah ya? Kemudian keesokan harinya. Tapi sebelum kita pergi, kita harus menerbangkan Kalau burungnya nanti pas diterbangin ternyata beloknya ke kanan. Kalau burungnya belok ke kanan jadi pergi atau tidak? Kalau ke kanan jadi pergi. Tapi kalau burungnya pas diterbangin 1, 2, 3, kalau terbangnya ke kiri, maka tidak jadi Tapi kalau burungnya diterbangin ke tengah, ternyata dia terbangnya ke tengah. Maka diambil, diulang kembali. Ya. Nah kemudian akhirnya apa? Akhirnya sang ayah, nak kita terbangin ya. Doakan semoga belok kiri ini. Doakan semoga belok kanan ya. Akhirnya 1, 2, 3. Ternyata belok ke kiri. Berarti jadi tidak. Lalu kemudian sang ayah berwajah sedih. Anakku. Iya ya. Anakku. Iya. Burungnya. Kenapa burungnya? Burungnya terbang ke kiri. Berarti tidak jadi kata anaknya. Mana burungnya? Sembelih. Maka kita tidak boleh percaya demikian adik-adik. Sama halnya seperti mitos-mitos yang bertebaran di masyarakat. Dulu kamu ingat banget. Kata Ibu Kak Agung dulu. Waktu itu kita kedatangan seekor kupu-kupu ke dalam rumah.
Ibu-ibu tahu kan kalau ada kupu-kupu masuk ke dalam rumah, tandanya apa adik-adik? Waduh, tahu. Ini ajaran siapa? Boleh percaya nggak? Nggak boleh. Burung mau terbang ke kanan, mau ke kiri, mau salto, terserah dia. Kupu-kupu mau datang ke rumah, mau ke kamar mandi, mau ke WC, terserah dia. Malah disambung-sambungin cocokologi gitu ya. Maka ini tidak boleh dipercaya. Maka jika ada yang masih mempercayai hal-hal demikian, berarti kita masih berada di kehidupan zahiriyah, ya, di kehidupan yang penuh dengan kebodohan. Maka tidak boleh percaya mitos, karena ini termasuk di antara perbuatan syirik. Baik adik-adik, sebelum Kagum mulai, Kagum mau cek sound dulu nih. Kalau Kagum bilang anak soleh, berarti yang laki-laki, yang pakai peci, yang gak pakai peci, bilang siap, oke? Anak soleh, nilainya 70. Kalau Kagum bilang anak solihah, yang perempuan, yang pakai kerudung, yang gak pakai peci, bener nggak? Bener kan? Bener dong. Bilang siap. Anak solihah 80. Anak soleh 90. Anak solihah 92. Anak soleh 95. Anak solihah 96. Ini kayaknya belum nyampe 100, kuping kamu udah pengang duluan jadi kan. Anak soleh 98. Anak solihah 99. Yuk, biar dapat 100 kita gabungkan suara kita. Anak solihah. Alhamdulillah, jantung Kagum masih nempel. Coba kalau jantung Kagum lepas. Baik adik-adik, kita datang ke sini mau ngapain? Mau belajar, mau ngaji, mau kajian, betul? Alangkah baiknya sebelum kita belajar, sebelum kita ngaji, sebelum kita kajian, kita berdoa. Semoga Allah mudahkan kita dalam belajar hari ini. Yuk, doa sebelum makan. Kamu ngapain? Mau belajar. Tadi siapa yang belum makan? Kakak lagi. Doa sebelum. Yuk, doa sebelum tidur. Kita mau ngapain adik-adik? Maklum Kagum abis jauh-jauh dari Bandung, udah tidur, jadi masih mau tidur. Berarti doa sebelum belajar. Doa sebelum belajar. Doa sebelum terbang. Terbang Superman. Oke, daripada Kagum salah terus ya adik-adik yang mendingan kita ucapkan bareng-bareng 1, 2, 3. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang benar. Amin. Anak soleh solihah, anak solihah bersiap. Lupa. Ini lupa atau anak baru semua ini? Kalau Kagum bilang bersiap, nanti kalian jawab bareng-bareng begini. Hap hap hip hip hup hup hep hep hop hop. Hap hip hup hep hop. Ada yang hafal? Mana anak lama? Mana anak lama? Oh, cuma sedikit. Berarti kebanyakannya anak baru. Baik ya, coba bilang. Bersiap. Hap hap hip hip
Puk puk, hep hep, hop hop. Hati puk hep hop. Apa. Udah kayak ikan tenggelam. Adik-adik, kira-kira kalau kalian ngelihat ikan tenggelam, selamatin atau jangan? Wah, ikan tenggelam. Kalian ambil saringan, diambil ditaruh di daratan. Plok. Yes, aku berbuat baik. 5 menit kemudian Ikannya meninggoy. terkadang adik-adik, niat baik saja belum tentu benar kalau tidak disertai dengan begitu juga dengan ibadah. Ibadah kalau kita numpang semangat doang, aku mau sholat subuh 100 rakaat. Yang dulu katanya pada tidur, apalagi 100 ngorok. Maka seluruh ibadah itu sudah diajarkan oleh sudah ada tata caranya. Maka kita tinggal kopas-kopas aja. Wah, ini ibadah tidur siang. Kata Nabi apa? Tidurlah kalian di siang hari. Karena sesungguhnya setan tidak tidur sih. Maka kalau kalian disuruh Umi tidur siang, nurut aja. Karena tidur siangnya kita nanti bisa mendapatkan pahala. Enak nggak tuh? Tidur siang, bangun-bangun seger, badan jadi sehat, dapat pahala lagi. Apa namanya kalau tidur siang? Dalam bahasa Arab, qailullah. Namanya apa? Qailullah. Artinya tidur sih. Karena kamu tahu banget, adik-adik ini pasti tidak suka tidur siang. Betul? Coba kalau disuruh milih, mau main atau mau tidur siang? Main. Karena memang anak-anak itu paling benci ya dengan tidur siang ya. Tapi kalian harus merasakan nanti ketika dewasa. Kalian akan merasakan ketika sudah jadi emak-emak. Kalian akan merasakan ketika sudah menjadi bapak-bapak. Tidur siang adalah sesuatu yang kita impikan, kita rindukan. Lagi mau tidur siang, anak berisik, woi. Berisik si Ade, tidur nggak? Ya. Nah, maka jika disuruh tidur, kita apa yang kita lakukan? Tidur ya. Karena tidur siang itu berpahala, menyehatkan badan. Baik, adik-adik, tadi udah doa belum ya? Oh udah. Baik adik-adik, sudah kenal belum sama kakak yang di depan? Coba yang belum kenal angkat tangan. Oh udah pada kenal semua. Ini kenal nama atau kenal orang? Kenal nama doang, berarti belum pernah lihat orangnya. Coba yang anak baru yang belum pernah kenal Kak Agung angkat tangan. Alhamdulillah, cuma sedikit. Lah tadi banyak perasaan. Baik adik-adik, kita kenalan dulu boleh? Boleh. Baik, mungkin setelah beberapa tahun kita tidak bertemu. Cia, berapa tahun? Ya, jadi sudah ada pergantian anak-anak ya. Baik, perkenalkan, takutnya nanti ada yang salah manggil. Kak Yogi. Kak Yogi. Sering banget. Bahkan ibu-ibu ngundang Kak Agung, selesai kajian, Kak Yogi terima kasih Kak Yogi. Terima kasih Kak Yogi. Wah, Kak Erlang. Wah. Wow. Perkenalkan, nama kakak adalah Kak Agung. Kak Agung siapa adik-adik? Kak Agung Ti. Coba ikutin. Ti. Yo. Tiyo. Kak Agung. Tayo. Tayo. Adik-adik, kalau ada orang namanya Kak Agung Tayo, berarti dia laki-laki mirip bis warna biru. Kalau ada orang namanya Kak Agung Tia, berarti dia laki-laki pakai kerudung. Kalau ada orang namanya Kak Agung Tio, berarti dia laki-laki beralis tua yang ada di hadapan kalian ya. Mana Kak Agung Tio?
Mana Kagum Tio? Apakah Kagum Tio yang pakai peci warna putih? Apakah Kagum Tio yang memakai baju? Ya, masa enggak? Apakah Kagum Tio yang pakai celana? Ya, masa enggak? Apakah Kagum Tio yang alisnya tebal? Apakah Kagum Tio yang hidungnya mancung? Oh, iya. Mancung sih ke dalam gitu ya, nggak kelihatan dari luar. Jadi inner mancung, mancungnya dari dalam gitu ya. Baik adik-adik yang saleh dan salihah, ngomong-ngomong. Ngapain ngomong-ngomong gitu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarohu." Barang siapa pemuda-pemudi yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka dia harus menghormati tetangganya. Kagum, Iya. tetangga itu siapa? Jangan kalian jawab, kamu nanya. Jangan. Ini jawaban yang sangat membuat Kagum emosi. Kagum nanya serius kan? Dijawab sama bocil engek. Gak tahu sih, bukan bocil engek kayaknya. Kamu nanya, hai! Coba kalian ngerasain lagi kesasar di hutan, ketemu orang, mas, jalan pulang ke rumah kemana mas ya? Hah, kamu nanya. Rasakan kamu. Maka jangan seperti ini adik-adik. Jika ada orang yang bertanya, tandanya dia butuh jawab. Jangan ikut-ikutin orang-orang yang kayak di luar itu tuh, yang rambutnya cepek. Hah? Cepek. Apa lagi cepek aja udah aneh, cepek. Ya, maka jangan ikut-ikut. Oke. Tetangga. Ini para ulama berselisih berpendapat. Ada yang mengatakan tetangga itu adalah rumah yang ada di samping sebelah kananmu 40 rumah. Sebelah kiri kamu 40 rumah. Depan rumah kamu 40 rumah. Belakang rumah kamu 40 rumah. Itu namanya tetangga. Ada juga yang bilang tetangga itu adalah 10 rumah kanan, 10 rumah kiri, depan, belakang, itu namanya tetangga. Ada juga yang bilang tetangga itu, dan ini yang paling rojih, tetangga itu adalah yang paling dekat rumahnya dengan kita. Jadi gak usah dihitungin 40 rumah ya. Bahkan pernah suatu ketika Ibunda Aisyah bertanya kepada Nabi, "Wahai Nabi, aku punya 2 tetangga terdekat. Kepada siapakah aku harus memberikan hadiah ini?" Jadi Ibunda Aisyah mau berbagi hadiah. Mau bagi hadiah adik-adik? Mau hadiah? Tapi di sini nggak ada tetangga kamu, jadi nggak jadi deh. Ibunda Aisyah waktu itu mau ngasih hadiah, tapi bingung tetangga yang mana ya yang paling berhak untuk dapat hadiah. Kemudian kata Nabi, saya. Kata Nabi, yang rumahnya paling dekat dengan pintu rumahmu. Kalau pintu rumah kalian mana? Kagum, pintu rumahku 10. Depannya ada 5, belakangnya ada 5. Waduh. Ya, berarti yang paling dekat dengan pintu rumah kita adalah tetangga yang lebih berhak mendapatkan hadiah. Dan adik-adik, suatu ketika Rasulullah SAW didatangi malaikat Jibril. Berkali-kali malaikat Jibril, berbuat baiklah kepada tetangga. Dinasihatin Rasulullah, berbuat baiklah kepada tetangga, berbuat baiklah kepada tetangga. Sampai apa kata Nabi? Hatta donantu annahu sayuwarrithu. Tahu artinya enggak? Hanya kamu beralis tebal yang tahu artinya. Kata Nabi, sampai-sampai aku mengira bahwasanya saking pentingnya tetangga, sampai-sampai dia itu akan mewariskanku. Kalau aku meninggal nanti dia dapat warisan. Itu saking pentingnya tetangga. Tapi dia dapat warisan beneran enggak? Enggak. Ini hanya perumpamaan bahwasanya berbuat baik kepada tetangga itu wajib. Kemudian adik-adik,
di antara cara-cara berbuat baik kepada tetangga. Ya. Nah, di antaranya apa? Yang pertama tidak mengganggu tetangga. Siang-siang waktunya istirahat. Apa itu suaranya? Kunci lato-lato nih ketahuannya. Ya Allah, waktu tidur siang tuh adik-adik ya, jangan ganggu tetangga. Lagi sholat nih, Allahu Akbar. Sholat zuhur, takut. Hei! Bahkan waktu itu kamu pernah ngeliat ada video di Mekah, ada orang lagi mainan takut. Hei! Ini lato-lato di mana-mana ada. Masya Allah. Lato-lato tali sudah mulai menghilang. Ganti lato-lato metik. Ya Allah, kapan musnah lato-lato ini? Ya Allah. Maka yang pertama adik-adik, kita tidak boleh mengganggu tetangga dengan berisiknya. Lato-lato kah, dangdutan kah, ya. Ini Kak Agung sering banget. Rumah Kak Agung deket sama lapangan waktu itu. Sekarang udah enggak. Nah, di lapangan ada orang dangdutan. Kita yuk. Itu bukan lagunya. Bukan ya. Kira-kira menurut adik-adik dangdutan boleh enggak? Joget-joget boleh enggak? Pamer aurat boleh enggak? Oke, dia pakai kerudung sambil nyanyi-nyanyi, boleh enggak? Malam-malam sampai jam 10 malam itu dangdutan digedein kenceng banget. Anak Kak Agung gak bisa tidur. Kak Agung apalagi gak bisa tidur. Setelah seharian bekerja capek luar biasa, tetangga malah dangdutan. Berhentinya kapan? Berhentinya ketika azan doang. Keren ya, ini menandakan apa? Mereka tahu. Sebenarnya mereka tahu dangdutan itu sebenarnya gak bagus kalau digabungin dengan kebaikan. Azan kan baik, maka jangan digabungin dengan yang buruk-buruk. Dangdutan digabungin sama azan, akhirnya berhenti mereka. Dilanjutin sampai malam, sampai jam 10. Aduh, kira-kira mengganggu tidak? Maka segala sesuatu yang mengganggu tetangga itu dilarang. Oke, itu yang pertama. Kemudian ada lagi nih adik-adik. Yang kedua, pernah suatu ketika ada seseorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku punya tetangga. Dia rajin sholat tahajud." Rajin sholat tahajud itu apa? Sholat di waktu malam. Ketika orang-orang sedang tertidur lelap, ketika orang-orang sedang ngorok, ketika orang-orang sedang membuat pulau, dia bangun melaksanakan sholat tahajud. Akhirnya dia sholat. Tapi apa? Kemudian dia bukan cuma rajin sholat tahajud, dia juga rajin memberikan sedekah. Banyak sedekah yang dia keluarkan. Tapi ya Rasulullah, dia suka menyakiti perasaan tetangganya. Dia suka ngata-ngatain tetangganya. Dia suka menggibahi, berbuat buruk kepada tetangganya. Lalu kemudian apa kata Rasulullah? Tempatnya adalah di neraka. Kemudian ada lagi yang bertanya, "Ya Rasulullah, aku punya seorang teman. Aku memiliki seorang tetangga yang mana dia hanya mengamalkan hal-hal yang wajib. Sholat wajibnya tidak pernah dilupakan, tidak pernah ditinggalkan. Sedekahnya walaupun sedikit dia berusaha mengeluarkan walaupun sedikit. Dan tapi dia tidak pernah berbuat buruk kepada tetangga. Sehingga apa kata Rasulullah? Dia akan masuk ke dalam surga." Ini menandakan orang yang berbuat buruk kepada tetangga, menyakiti perasaan tetangga, mengganggu tetangga, bisa menjadi sebab dia masuk ke dalam neraka. Tapi kalau orang yang baik, suka berbagi, suka menolong, ada temen naik sepeda gubrak jatuh, kira-kira kita foto selfie dulu. "Hai guys, temanku di sebelah nih habis jatuh." Atau kita bantu. Jangan kayak orang-orang zaman sekarang. Ada orang jatuh dijadiin bahan televisi.
diketawain, jatuh. Emang dia mau kalau dia jatuh kita ketawain? Ya, banyak ya. Maka kalau misalnya ada tetangga yang sedang kesulitan, maka kita bantu. Baik, anak soleh, solihah, anak solih solihah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, celakalah, binasalah, buruklah dia siapa yang mereka mengganggu tetangganya, yang mereka melakukan keburukan-keburukan kepada tetangganya. Ini kata Rasulullah, bukan kata kagum adik-adik. Ini menandakan kita harus berbuat baik kepada tetangga. Oke kagum, aku sudah tahu kita harus berbuat baik kepada tetangga. Tapi gimana contohnya Rasulullah berbuat baik kepada tetangga? Pernah suatu ketika, ya, Rasulullah pernah bersebelahan atau bertetangga dengan orang Yahudi, orang Nasrani, orang Kristen. Ya, orang Nasrani ini anaknya sedang sakit. Tiba-tiba Rasulullah menjenguknya, kemudian Hena, coba ucapkan syahadat, masuklah engkau ke dalam Islam. Di depan ayahnya masih kafir juga, masih Nasrani juga. Lalu kemudian apa kata ayahnya? Anaknya nengok ke ayahnya. Takut kan kalau masuk Islam nanti ayahnya marah. Tiba-tiba ayahnya bilang apa? Nah, ikuti apa kata Muhammad. Akhirnya anaknya bilang, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Langsung dia masuk Islam. Ayahnya masuk Islam. Ini bukti bahwasannya menjenguk tetangga yang sedang sakit bisa meluluhkan hatinya. Walaupun dia orang kafir, walaupun dia orang Kristen, walaupun dia orang Hindu, Buddha dan seterusnya, maka kita harus tetap berbuat baik. Jangan pilih-pilih, tetanggaku yang sebelah kafir nih, gak usah dikasih makanan. Siapa tahu gara-gara dikasih makanan, Aku dapat makanan. Dari pagi sampai malam belum dapat makanan. Lapar tong. gara-gara dapat makanan, akhirnya, Masya Allah, tetanggaku ini yang muslim baik banget. Semoga kelak aku bisa memeluk agama. Wow, gara-gara makanan, gara-gara hadiah, bisa menjadikan sebab orang mendapatkan hidayah, bisa menjadikan seseorang masuk ke dalam Oke, itu yang pertama, menjenguk orang sakit. Yang kedua, pernah suatu ketika Rasulullah SAW mengatakan, janganlah kalian menyepelekan pemberian tetanggamu, walaupun yang diberikan oleh tetanggamu adalah sebuah atau makanan satu tulang kambing, tulang kaki kambing. Kalian tahu tulang kaki kambing? Bukan yang ada pahanya. Kalau ada pahanya mah daging semua. Yang cuma kakinya kambing doang. Jadi dari sini sampai bawah. Pernah ngeliat? Bukan yang gede, bukan. Yang lurus, yang kayak lidi. Ya. Nah, apa kata Nabi? Jangan kalian menyepelekan pemberian dari tetangga. Kalau kalian dikasih hadiah apapun itu, ucapkan terima kasih. Jangan malah kalian ngasih kaki kambing. Kita udah biasa makan kambing, kita biasa makan steak, makan McD, KFC, warteg. Kok jadi warteg? Ya, enak loh makanan warteg ya. Maka jangan sekali-kali kita menyepelekan pemberian dari tetangga. Bahkan Rasulullah SAW pernah berkata kepada Abu Zar, Abu Zar, jika kau memasak makanan, maka perbanyaklah kuahnya. Perbanyaklah apa? Kuahnya. Buat apa? Buat kuahnya nanti dibagiin ke tetangga. Kalau kalian di zaman sekarang kira-kira ya, kalau kalian dibagiin kuah doang, terima nggak? Apaan ini tetangga ngasih kuah doang? Ibu-ibu tuh biasanya, apaan sih ini tetangga nih, kita digosipin. Ngasih kuah doang.
Zaman dulu Nabi, jangankan tetangga sampai nyium aroma, itu belum nyium aroma aja disuruh banyakin kuahnya untuk berbagi kepada tetangga. Ya kan lumayan nasi pakai kuah. Jangan kuah-kuah banget gitu ya. Minimal ada sayurnya lah Bu. Ya. Nah, apalagi zaman sekarang nih, rumah kan dempet-dempet ya. Yang makan jengkol aromanya sedap banget. Yang makan pete aromanya sampai keluar-keluar. Yang masak ikan peda, ikan asin, itu minimal ke tetangga yang nyium kasih kuahnya. Ya, kalau nggak sama kuahnya ya kasihlah sama ikan-ikannya sedikit, gitu ya. Dan kita sebagai tetangga yang baik tidak boleh menyepelekan pemberian orang lain. Ya, bahkan kadang kita ini seneng banget mencela. Bahkan kita dikasih nasi kotak nih. Coba siapa yang suka sholat Jumat? Siapa yang suka dapat nasi sholat Jumat? Nah, pernah nggak kalian pas lagi dapat nasi sholat Jumat tiba-tiba telur doang? Udah dikasih gratis telur doang. Ini manusia tempat yang ngeluh ya. Harusnya kita bersyukur. Maka kalau dikasih tetangga kuahnya doang, terima tidak? Bilang terima kasih enggak? Doakan tidak? Ya, ikutilah kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik adik-adik, selanjutnya telah beredar di mana-mana ada sebuah kisah, tapi ternyata ini kisahnya adalah kisah palsu. Kisah palsunya ini dinisbatkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan para ustadz banyak yang membacakan hadis palsu ini. Kata Rasulullah apa? Man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'aduhu minan nar. Barang siapa yang bilang ini perkataanku, ini perkataan Nabi Muhammad, kemudian dia bohong padahal bukan, maka dia harus mempersiapkan dirinya masuk ke dalam neraka. Maka nggak boleh menyampaikan hadis palsu, cerita palsu nggak boleh. Ya, kemudian apa kata Nabi? Kisah yang beredar ini, dia bilang begini. Pernah suatu ketika ada seseorang yang menyewa orang Yahudi untuk senantiasa melempari Nabi dengan kotoran, meludahi Nabi ketika Nabi sedang lewat sebuah tempat. Akhirnya apa? Nabi lewat ke sebuah tempat, orang itu meludahin. Kita kira-kira kalau diludahin sama orang marah nggak? Oh jelas kagum, nggak terima saya. Ya, tapi kalau yang ludahin bapak-bapak saya kabur kagum. Saya masih kecil gitu ya. Nah, Nabi enggak. Walaupun Nabi sanggup untuk marah, walaupun Nabi sanggup untuk membalas, tapi Nabi tidak melakukan. Sering dia Nabi ngelewatin tempat itu diludahin, Nabi ngelewatin tempat itu diludahin. Sampai pernah suatu ketika Nabi lewat tempat itu, loh, kok nggak ada yang ludahin? Setelah bertanya-tanya kepada orang-orang, ternyata orang Yahudi ini, tetangganya Nabi ini sedang sakit. Akhirnya dia datangin tetangga orang Yahudi ini. Hei, kamu kenapa? Tiba-tiba apa? Orang Yahudinya kaget. Loh, kok kamu datang ke tempat aku? Kok kamu datang menjenguk aku? Iya, karena hari ini tidak ada yang meludahiku. Woi, orang mah diludahin, gak ada yang meludahin jadi senang gitu ya. Ini malah penasaran kemana yang meludahin gitu ya. Ini Nabi Muhammad. Ya, tapi ingat, ini kisah palsu. Kemudian Nabi Muhammad datang menjenguk, kemudian apa? Malah memberikan apa? Hadiah. Dan kemudian kata orang Yahudi, aku akan memeluk agama Islam. Tapi ini hadis palsu. Ya, nah nanti adik-adik kalau kalian ada dengar ustaz-ustaz menyampaikan hadis ini, jangan kalian sampaikan lagi kepada orang lain. Ya, jadi ini buat pengetahuan kalian. Memang kita disuruh berbuat baik kepada tetangga. Memang kita harus berbuat baik kepada sesama. Tapi tidak boleh menyampaikan cerita-cerita dusta. Baik, anak soleh, solihah, anak solihah. Baik, Kagum boleh bertanya? Wah, ada pertanyaan ya.
Mungkin adik-adik yang kalau ada yang mau bertanya juga boleh, silakan bertanya. Ya, Ustadz Agung, ini tulisannya bagus. Berarti bukan tulisan anak laki-laki. Karena kalau tulisan anak laki-laki tulisannya kayak dokter. Nggak baca. Ustadz Agung, izin bertanya. Bagaimana sikap kita kalau ada tetangga yang mengundang anak-anak saya hadir ke ulang tahun? Katanya harus menghargai tetangga, harus memenuhi undangan kalau diundang. Apakah benar ulang tahun itu tidak boleh dalam Islam? Apakah bagaimana sikap kita terhadap hal ini? Baik. Adik-adik, kita dengar suara Agung. Ulang tahun. Pernah dengar nggak ada hadis Nabi yang mengucapkan bahwasanya Nabi merayakan ulang tahun? Pernah dengar nggak Umar bin Khattab bilang kayak begini? Selamat ulang tahun. Pernah nggak? Nggak pernah dong Kak Agung ya. Semakin bertambahnya umur seseorang, itu tandanya dia semakin cepat mati atau makin lama matinya? Makin cepat menuju ke mati. Ini patutnya kita rayakan atau kita bersedih? Patutnya kita rayakan atau kita malah tambah semangat beribadah? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berbicara seperti ini. Hari Senin adalah hari di mana aku dilahirkan, ya. Nah, ini bukan berarti Nabi Muhammad merayakan hari ulang tahun. Buktinya apa? Buktinya Nabi Muhammad tidak pernah mengajak kepada para sahabatnya untuk merayakan ulang tahun. Utsman bin Affan, Abu Bakar, terus kemudian Ali bin Abi Thalib, tidak pernah ada satupun riwayat mereka merayakan ulang tahun. Agung, terus gimana nih? Katanya kita harus menghargai undangan dari orang tetangga. Maka jawabannya kalau ulang tahun, ini ajaran siapa adik-adik? Ulang tahun ini ada dua versi. Pertama, yang dinisbatkan kepada orang-orang kafir. Yang kedua, sama si orang kafir, cuma dia mengaku-ngaku Islam, yaitu orang Syiah. Jadi orang kafir itu suka banget bikin hari raya. Ada hari ibu. Di Islam ada nggak hari ibu? Ada. Kapan hari ibu? Setiap hari. Masa setahun sekali? Emang kalian disuruh berbakti setahun sekali? Setiap hari itu hari ibu. Nggak ada hari ibu dalam Islam ya. Maksudnya tidak ada yang merayakan hari ibu dalam Islam. Kemudian apalagi hari ayah, nanti kakeknya ngiri hari kakek, nanti neneknya ngiri hari nenek, semuanya aja di hari rayain. Nanti tanggal merah semua kalender. Libur mulu kita. Ada orang hari kepleset sedunia. Ya, maka jangan suka meniru-niru orang kafir. Orang kafir tuh suka banget bikin perayaan. Dan ini yang versi orang kafir. Versi orang yang ngaku-ngaku muslim siapa? Orang Syiah. Ini di zaman Syiah Fatimiyah. Ya, Syiah Fatimiyah ini mereka ini dulu berlebih-lebihan ingin menyanjung Nabi Muhammad, tapi caranya salah. Melihatin orang-orang kafir ngerayain ulang tahun, ya ikut-ikutan. Orang-orang Islam yang nggak tahu ikut-ikutan juga. Akhirnya sampai sekarang banyak kaum muslimin ikut-ikutan merayakan ulang tahun. Agung, kita kan sebagai rasa syukur ke Allah, kita mau berbagi itu nggak setahun sekali. Berbagi itu setiap hari, atau kalau mau lebih banyak pahalanya di hari Jumat. Betul? Nasi Jumat itu kan berbaginya orang-orang ya. Jangan setahun sekali. Nungguin ulang tahun kan? Nungguin ulang tahun. Bertambahnya usia seseorang, tandanya kita sudah mendekati kematian. Iya. Yang tadinya pakai TK. Yang tadinya TK, mungkin puasanya baru sampai jam 12. Nanti naik 1 tahun jadi kelas 1 SD, puasanya sampai Itulah seharusnya kita sebagai kaum muslimin.
Semakin bertambahnya umur, semakin taat beribadah. Ya mungkin waktu TK-nya sholatnya masih celinguk, injek-injek kaki temennya, geol-geol gitu ya. Ketika nanti kelas 1, sudah, jangan bercanda lagi. Bertambahnya umur tandanya harus semakin baik dalam beribadah. Jangan dirayain, seolah-olah jadi gini adik-adik. Selamat ulang tahun, semoga cepat mati. Jadi begitu kan, udah lucu dong, ya. Maka tidak ada dalam Islam dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad waktu itu hanya mengabarkan. Nabi Muhammad itu hanya mengabarkan bahwasanya beliau di hari itulah beliau dilahirkan. Dan setelah itu beliau nggak pernah yang namanya ngerayain. Ya, beliau cuma berpuasa di hari itu, nggak pernah dirayain, adik-adik ya. Baik, anak soleh, solihah. Lalu gimana kalau nanti ada tetangga yang muda? Kalau ada tetangga yang muda, ya, maka kita tidak boleh datang. Tapi boleh nggak kita berbuat baik kepada dia? Boleh. Kita harus tetap berbuat baik kepada dia. Kita mungkin nggak pernah datang ke acara-acara yang aneh-aneh gitu ya. Acara ulang tahun kita nggak pernah datang. Tapi kalau misalnya kita diundang untuk makan-makan bareng, buka puasa bersama, datang tidak? Datang ya. Jadi kalau misalnya dalam hal urusan agama yang penting, kemudian ini menyelisihi, maka nggak boleh datang. Tapi kalau misalnya ini makan-makan RT RW, ya, kemudian makan-makan buka puasa, maka ini boleh dilaksanakan, ya, boleh kita terima. Bu, kita nggak datang tapi dikasih makanan, boleh diambil nggak? Boleh. ya udah ambil aja makanannya. Bilang apa? Terima kasih. Gak mungkin dong kita bilang nggak mau. Ini perbuatan orang kafir. Ya, gak boleh. Kalau datang makanan ambil, terima. Bilang terima kasih. Makan. Jazakallah khair. Ya, jadi adik-adik udah tahu belum nih hukumnya merayakan ulang tahun boleh tidak? Tidak boleh ya. Berawal dari orang-orang kafir yang suka merayakan segala macam hari raya. Hari kasih sayang, Valentine. Hari apa lagi? Pokoknya banyak banget deh ya. Segala sesuatu apa? Hari biasa kan bikinan kagum. Ya, baik adik-adik. Alhamdulillah. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang mau bertanya? Mau bertanya apa? Oh, kalau gitu kalau nggak ada yang mau bertanya, kamu gantian bertanya. Sudah siap? Siap. Bertanya lagi. Tanya Kak. Tadi kamu mengatakan laborator tapi kenyataannya laborator itu bisa mengubah beberapa kejadian ya, dari main HP ya itu permainan yang ada di HP bisa mengurangi itu gimana? Nah, tinggal kita mengarahkan. Adik-adik kira-kira waktu siang itu waktu tidur atau main? Kalau sudah azan kamu sampai nggak ngeh ya? Waktu siang itu untuk istirahat atau untuk bermain? Istirahat. Kita menghargai tetangga. Oh, masya Allah ada saja ya ternyata ya. Oh, luar biasa. Ya. Nah, jadi waktu istirahat itu jangan sampai kita mengganggu tetangga. Ada kata Nabi apa? Tidurlah siang. Karena setan itu tidak tidur siang. Ya, tidur siang. Kalau memang ada waktunya, kalau nggak ada, kasihan deh. Ya. Nah, maka janganlah kita mengganggu tetangga. Oke, sekarang juga lagi rame nih. Ada namanya Tamiya ya. Alhamdulillah itu gak bersuara. Ada lagi apa namanya? Tipek trondol. Waduh, ada tuh ya. Wah, kamu ngikutin aja semuanya ya. Nah, memang dulu seperti itu. Tipeknya, wah tapi kalau misalnya adik-adik, kalau tipek tersebut berisik dan akhirnya mengganggu asal jangan ya. Nah, kita juga harus tahu kapan waktu main. Waktu main diantaranya kapan? Waktu sore hari. Sore hari itu kalian bebas nih. Saat-saat seperti ini mau main lato-lato silahkan. Karena orang nggak ada yang tidur di sore. Kalaupun ada paling orang satu.
Dan kita juga harus tahu, wah tetangga aku lagi jantungan. Kalau kita main lato-lato bersama-sama di depan dia, jantungnya bunga. Itu orang lagi jantungan. Main lato-lato banyak. Lebih cepat. Kategori ya. Baik ya. Jadi sesuaikan kondisi. Kalau memang ada orang yang mungkin sedang istirahat, jangan diganggu. Kalau ada sudah waktunya sholat, maka kita jangan diganggu orang sholat ya. Ada lagi bunda? Atau mungkin adik-adik solihah? Ada? Tidak ada. Baik. Yang bisa menjawab dapat hadiah. Pertanyaan. Sudah siap? Pertanyaannya adalah siapa yang bisa menyebutkan di antara hal-hal yang mengganggu tetangga? Sebutin 2 ya. Apa aja sih yang mengganggu tetangga? Coba sebutin 2. Kamu mau tahu nih, adik-adik tahu nggak sih ya? Oke. Coba siapa yang bisa menyebutkan 2 hal yang dapat mengganggu tetangga? Hitungan ketiga, angkat tangan. 1, 2. Enggak ada yang angkat tangan lagi, aduh sedih banget. Ya, 2. Berarti kalau 3 ada yang angkat. Oke, kita hitung lagi. 1, 2, 3. Oh, masya Allah, benar ada yang angkat. Baik, coba sebutkan 2 hal yang bisa mengganggu tetangga menurut kamu apa aja? Main lato-lato sama main petasan. Main lato-lato sama main petasan, betul. Tinggal dikondisikan ya. Kalau mau main petasan boleh nggak? Kalau menurut kamu petasan ini bahaya adik-adik ya. Bahayanya lebih parah daripada manfaatnya. Manfaatnya apa? Ngagetin orang. Bahayanya apa? Sama ngagetin orang. Agung lagi lewat naik motor. Pantesan ngeliatin ke kanan kamu, ngapain pada tutup kuping? Kirinya weh. Ya Allah. Untung gak teriak lontong-lontong ya. Lontong. Nah, main lato-lato sebenarnya boleh. Yang penting harus tahu waktu. Ya, barakallahu fiik. Siapa namanya? Hikam. Kelas berapa? 3. Sekolah di mana? Oh, gak tahu. Ini buat Hikam. Daerah mana itu Serengseng? Jakarta Barat. Masya Allah, jauh banget ya. Masya Allah. Baik, rapi lagi. Pertanyaannya adalah sebutkan di antara 2 contoh berbuat baik kepada tetangga. Rapi. 1, 2, 3. Assalamualaikum. Namanya siapa? Rapa. Kamu dengarnya lapar. Rapa. Kamu orang Sunda, Rapa. Pakai F. Hah? Rafadan, pakai F, Rafa gitu ya. Orang Sunda mah Rapa. Alam tarokai papa ala roh papa. Ala roh buka biasa sambil til. Baik. Rafa, pertanyaannya adalah sebutkan 2 contoh berbuat baik kepada tetangga. Yang pertama, iya. Oh belum. Menjenguk tetangga, betul. Oke. Yaudah, Rafa kelas berapa sih? Oh TK. Kalau anak TK jawab 1 boleh lah dapat hadiah ya. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Rapih lagi. Siapa yang bisa menyebutkan bagaimana perasaanmu ketika ada tetangga yang datang ke rumahmu lalu memberikan kuah sayur sop? Rapih. Hitungan ketiga angkat tangan. Kuahnya doang loh ya, gak ada sayurnya. Jangan ngarep wortel. Kuah. Oke, rumput laut. Hitungan ketiga 1, 2, 3. Kamu. Coba. Siapa namanya?
Alif, si ba kemana? Ba. Kan ada alif. Ba, ta, sa, pada mana tuh? Apa kagum? Baik, pertanyaannya. Bagaimana perasaan kamu kalau ada tetangga masak nih, aromanya kecium. Giliran nyampe ke rumah cuma kuahnya yang dikasih. Kalau kamu dikasih kuahnya dong, bagaimana perasaan kamu? Kamu dikasih kuah sayur, apa perasaan kamu? Senang, marah, senang bener ya. Nih kalau marah awas ya. Baik, terus apa yang kamu ucapkan untuk kepada tetangga kamu? Terima kasih. Jangan lupa untuk Akan didoakan. Gimana doanya? Jazakallah khairan. Masya Allah. Alif dapat hadiah Alif. Ya, barakallahu fiik. Sudah. Wah, ada yang mau bertanya. Oh, mau ditanya. Baik. Pertanyaannya nih. Namanya siapa? Solihah sini. Sini, ayo maju. Coba. Assalamualaikum. Salam. Namanya siapa? Ya. Nih. Ngomongnya dalam hati tapi kamu kedengeran. Baik, Nisa, ya. Nisa, pertanyaannya nih Nisa. Kalau ada teman yang sedang terjatuh, kalau ada teman yang nangis, kamu bantuin atau kamu biarin aja? Bantuin. Kalau ada orang jatuh dibantuin atau diketawain? Boleh nggak kita ketawain? Boleh, betul. Masya Allah, ini untuk Nisa. Ucapkan apa? Kedengeran dalam hati, kedengeran. Ya, baik, silahkan. Selanjutnya, buat yang anak SMP mana angkat tangannya? Mana anak SMP? Nggak ada. Itu segede gitu apa? SMA. Anak SMA mana angkat tangannya? Nggak ada juga. Itu berarti anak-anak kuliahan gitu. Mahasiswa. Waduh, Masya Allah. Oke. Pertanyaannya nih buat ibu-ibu, siapa yang bisa menyebutkan satu hadis? Tadi kan Ana nyebutin banyak banget hadis tuh ya. Siapa yang enggak usah bahasa Arabnya, artinya aja. Artinya dari tadi tuh Ana sebutkan hadis semua ibu-ibu. Ya, siapa yang bisa menyebutkan hadis tentang bagaimana berbuat baik kepada tetangga? Angkat tangan ibu-ibu. Artinya loh Bu, artinya. Ibu-ibu, ini calon ibu-ibu nanti dulu. Ibu-ibu mana ibu-ibu? Aduh, ibu-ibu malu-malu kucing. Mau tapi malu gitu ya. Oh yaudah, siapa yang bisa rapi? Tadi kata Ibunda Aisyah bingung nih. Ya Rasulullah, aku punya hadiah nih. Ya, tapi aku bingung, aku ada 2 tetangga. Siapakah orang atau tetanggaku yang lebih berhak mendapatkan hadiah dariku? Yang tahu jawabannya angkat tangan. 1, belum. 2. Ya, kamu coba jawab. Siapa namanya? Hanifah. Hanifah kelas berapa? 4. Sekolah di mana? Di mana? Homeschooling, Masya Allah. Tahu artinya homeschooling ibu? Belajar di rumah ya. Nah baik, pertanyaannya adalah tadi Ibunda Aisyah nanya nih, siapakah orang yang lebih berhak dapat hadiah dari aku? Tetangga yang mana yang lebih berhak? Dekat sama pintunya siapa? Pintu rumah Kagum. Pintu rumah Bu Ayu. Ya, yang paling dekat dengan pintu rumah kita. Barakallahu fiik. Selanjutnya, tadi kata Rasulullah SAW berkata kepada Abu Zar, "Hei Abu Zar,
Jika kau memasak makanan, maka perbanyaklah titik. Lalu bagikan kepada tetanggamu. Pertanyaannya titik-titik itu apa artinya ya? Hitungan ketiga angkat tangan. 1, 2, 3. Kamu Soliah sini maju. Masya Allah. Wih, berani banget loh. Assalamualaikum. Namanya siapa? Iya. Lihat adik-adik. Nih, kamu bisa sulap. Nama kamu pasti Gia, betul? Wih, keren kan? Gia, kamu kelas berapa? Tunggu. Gak usah nanya. Kamu pasti belum sekolah, betul? Wih, kerennya. Ini karena keahlian alis tebal. Ya. Pertanyaan terakhir nih, Gia nih. Gia, tadi kamu mau nanya apa ya? Kamu mau nanya apa? Nah, Gia, tadi Nabi Muhammad berkata kepada Abu Dzar, Abu Dzar, kalau kamu masak makanan, maka perbanyaklah apa? Banyaklah apa? Kuah. Kuah itu apa sih? Kuah air, betul? Masya Allah, barakallahu fiik. Baik ya, maka perbanyaklah kuahnya, lalu berikan kepada tetangga. Baik, selanjutnya. Pertanyaannya dari Syafiq deh ya. Oh nggak mau. Baik, selanjutnya adik-adik. Rapi. Pertanyaannya adalah apa? Apa ya pertanyaannya ya? Kalau tetangga kita kafir, apakah kita harus memusuhinya? Memeranginya? Menjelek-jelekinya? Atau kita harus berbuat baik, memberikan hadiah, menjenguknya? Coba Rapi yang tahu jawabannya angkat tangan. Jangan dijawab dulu atau Ujang. Jadi tahu deh nanti yang jawab ya. Hitungan ketiga angkat tangan. 1. Pertanyaannya apaan? Kalau kita punya tetangga yang ternyata bukan orang Islam, apa yang harus kita lakukan kepada mereka? Ya, apakah memusuhinya? Nanti 1, enggak aja. 2, 3. Kamu antar kamu sama kamu. Oke, apa jawaban kamu? Tidak memusuhinya terus. Kalau dia sakit, apa yang kita lakukan? Menjenguknya. Kalau dia kelaparan, apa yang kita lakukan? Berbagi. Masya Allah. Baik adik-adik, terakhir. Oh masih ada 2. Enggak, terakhir kamu ingin menyampaikan. Ada hadis dari Nabi Muhammad SAW. Seseorang tetangga nanti akan memegang tetangganya yang lain ketika di akhirat. Ketika apa? Nanti ketika di akhirat, tetangga ini memegang tetangga yang lain. Kemudian dia bilang, wahai Allah, ya Allah, tetanggaku ini selama di dunia dia menutup pintunya dariku. Dia tidak pernah memperhatikanku. Bahkan ketika aku lapar, dia tidak mau melihatku. Ya. Lalu kemudian apa? Tetangganya ini dimasukkan ke dalam neraka. Ini membuktikan adik-adik, sebaik-baik di antara kita adalah yang paling baik kepada tetangganya. Ya. Maka kita harus berbuat baik juga kepada tetangga, karena tetangga nanti nuntut. Kalau kita nggak pernah berbuat baik. Aku dia dapat hadiah dari Kak Agung Tayo.
Tayo. Maka boleh nangis tidak? Karena kita belajar, kita menuntut ilmu agar dapat pahala, agar dimasukkan ke dalam Harus semangat ya. Baik, kalau gitu yuk kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sudah mengerti semua tadi yang disampaikan Ustadz Agung? Sudah. Ustadz Agung, syukran jazakallah khairan. Ucapkan apa sama Ustadz Agung? Ulangi, kurang kencang. 1, 2, 3. Ih, ada yang jazakillah kah? Betul gak? Ulangi lagi, 1, 2, 3. Ya, Masya Allah. Bu Ayu punya hadiah. Hari ini ada hadiah es krim. Siapa yang mau es krim? Terus ada yang mau makan bakso? Oh, mau juga, nanti lagi disiapin. Nanti makan bareng Kak Agung juga ya. Tapi sebelum nanti ambil es krimnya, kalau untuk yang rumahnya bukan dekat sini, nanti ikut saja sama teman-teman yang di sini ya. Di belakang rumah ya, bukan. Sebelum kita makan, Bang Syafiq punya pengumuman. Ini pengumuman apa Bang Syafiq? Pengumuman lomba pemenang yang kemarin, lomba mewarnai. Siapa yang mewarnai kemarin? Ya. Siapa yang tahu siapa pemenangnya? Hah? Tahu dari mana? Hah? Ya, coba Bang Syafiq yang ngumumin. yang malaikat yang mencabut hanya surat Anas artinya manusia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fawailul lil musallin fihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla layunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim.